Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dan bahagia Bapak Ibu Guru, berjumpa kembali dengan saya, Eko Heri Praptono, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bojonegoro. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Artinya, proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memiliki 5 kompetensi sosial emosional. Nah, apa saja kelima kompetensi sosial emosional itu? Pertama, kesadaran diri. Maknanya, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kedua, manajemen diri. Yaitu, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah, kesadaran sosial. Artinya, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi. Maknanya, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang kelima adalah, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Maknanya, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, kita sudah membahas 5 kompetensi sosial dan emosional. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Apa itu mindfulness? Pada saat kita mengarahkan sepenuhnya perhatian pada kegiatan yang sedang dilakukan, dan memunculkan rasa ingin tahu apa adanya, dengan rasa penghargaan, itu adalah praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Pada prinsipnya, praktik kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Apapun bentuk aktivitasnya yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Praktik paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari napas. Salah satu teknik menyadari dan melatih napas adalah dengan teknik stop. S atau stop yaitu berhenti sejenak. T, take a breath atau ambil napas dalam. O, observe. Rasakan sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran dan lingkungan. Dan terakhir P, proceed. Selesai dan lanjutkan. Kesimpulannya adalah, penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit, dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah? Dalam modul 2.2 ini, ada 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan KSE dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru dan murid adalah salah satu indikator utama dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Selain kualitas relasi guru dan murid, lingkungan kelas yang aman dan positif juga dapat diciptakan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat merangkul keberagaman dan perbedaan, melibatkan murid, dan menumbuhkan optimisme. Keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional dengan memberikan teladan, belajar dan berkolaborasi.
Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran modul 2.2. Dengan menjawab dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan saya setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, yaitu, seorang guru dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran, harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Guru yang baik harus bisa mengatur emosinya, sehingga tetap berada dalam kesadaran penuh yang positif ketika berada di sekolah. Seorang guru harus memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Agar guru mampu memberikan pelayanan optimal kepada siswanya, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, bermakna, dan menarik bagi siswa. Seorang guru harus selalu meningkatkan dan mengupgrade ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman, agar guru mampu mengantarkan siswa-siswanya untuk menjadi pribadi yang well-being. Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul sosial emosional ini sangatlah erat, saling berkaitan, dan saling melengkapi. Implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah merupakan salah satu wujud penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pembelajaran yang mengarahkan anak menuju well-being. Penerapan pembelajaran sosial emosional ini juga menunjukkan adanya bentuk implementasi dari nilai dan peran guru penggerak di sekolah, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan penggerak komunitas di sekolah. Selain itu, dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, juga menunjukkan adanya upaya mewujudkan visi sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa yang berprofil pelajar Pancasila, karena dengan siswa memiliki 5 KSE, maka siswa tersebut juga menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kesehariannya. Pengimplementasian KSE ini juga merupakan suatu wujud penerapan budaya positif sekolah, melalui budaya positif sekolah yang baik, terstruktur dan berkesinambungan, akan terbentuk kompetensi sosial emosional secara alami dan mendalam pada pribadi siswa dan juga guru di sekolah. Selanjutnya, sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan sosial emosional siswa, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, harapannya, dengan pemenuhan kebutuhan belajar siswa yang beragam, akan membentuk pribadi siswa yang memiliki kompetensi sosial emosional yang terkontrol baik. Selanjutnya adalah refleksi diri. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya laksanakan selama ini sudah baik, dan memperhatikan kondisi sosial emosional anak serta perkembangan fisik maupun psikis anak, sehingga saya merasa berada pada zona nyaman, tidak melakukan upgrade ilmu ataupun belajar hal-hal baru. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran yang saya lakukan belum sepenuhnya mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran dan masih jauh dari pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah memahami secara penuh kebutuhan belajar siswa, dan berusaha memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Memahami konsep kompetensi sosial emosional sesuai dengan kerangka kompetensi sosial dan emosional, CASEL. Memahami macam-macam kondisi lingkungan belajar yang membuat siswa nyaman, dan berupaya sepenuh hati untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Berkaitan dengan No. 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid, adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, bagi rekan sejawat, adalah selalu berupaya untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi yang positif dengan rekan sejawat. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.